kuil. Kemudian dia melawan anaknya berbicara. Malini mengatakan bahwa dulu dia memiliki segalanya. Dia memiliki orang tua, suami, serta mertua yang sayang kepadanya. Dia juga mengimpikan anak bersama Aditya, dan akan hidup bersama. Malini menangis sambil memeluk bayinya, sambil berkata bahwa hidupnya hancur setelah datangnya Imli. Seleb ART menyediakan berita-berita yang sangat viral di kalangan selebriti maupun di kalangan artis-artis dalam negeri maupun luar negeri. Simak dan mari kita simak dan selengkapnya mengenai channel Seleb ART. Dan jangan lupa subscribe, like. Aryan menginginkan Imli menjadi istrinya. Imli yang mendengar hal ini merasakan tidak punya pilihan lain selain menyetujui kesepakatan tersebut. Terlebih lagi sebelumnya Imli merasa kasihan dan sedih saat karir Aditya hancur dan izin aktivitas jurnalisnya dicabut karena berita palsu yang dibuat Aryan. Imli akhirnya menolong keluarga Aparna dengan sementara itu, Aditya malah mempersiapkan melamar Imli kali. Imli muncul dengan pertanyaannya yang membuat Kargati syok. Imli menolak cinta Aditya karena alasan bahwa dia sudah menjadi istri orang. Lalu di saat bersamaan, muncul Aryan di depan Aditya. Aryan langsung membenarkan bahwa Imli adalah istrinya sekarang. Aditya dan Aparna mendadak syok dan terkejut. Aditya langsung meragukan ucapan Imli dengan Aryan. Menurutnya, selama ritual pernikahan itu tidak disaksikannya, maka pernikahan Imli dengan Aryan adalah palsu. Aryan langsung menantang ucapan Aditya dengan mengatakan bahwa Aditya akan diundang untuk hadir di acara ritual Imli dengannya. Imli yang tidak tega melihat keluarga Aditya terus tersiksa karena aksi balas dendam Aryan, akhirnya membuatnya mengambil jalan pintas. Aryan datang menawarkan kesepakatan yang harus disetujui Imli agar keluarga Aditya tidak lagi menderita. Aryan menginginkan Imli menjadi istrinya. Imli yang mendengar hal ini merasakan tidak punya pilihan lain selain menyetujui kesepakatan tersebut. Terlebih lagi sebelumnya Imli merasa kasihan dan sedih saat karir Aditya hancur dan izin aktivitas jurnalisnya dicabut karena berita palsu yang dibuat Aryan. Imli akhirnya menolong keluarga Aparna dengan menjalankan kesepakatan itu. Sementara itu, Aditya malah mempersiapkan diri untuk melamar Imli kembali. Imli muncul dengan pertanyaannya yang membuat keluarga Tripati syok. Imli menolak cinta Aditya karena alasan bahwa dia sudah menjadi istri orang. Jalan membawa anaknya ke kuil, kemudian dia melawan anaknya berbicara. Malini mengatakan bahwa dulu dia memiliki segalanya. Dia memiliki orang tua, suami, serta mertua yang sayang kepadanya. Dia juga mengimpikan anak bersama Aditya, dan akan hidup bersama. Malini menangis sambil memeluk bayinya, sambil berkata bahwa hidupnya hancur setelah datangnya Imli dalam kehidupannya. Sementara di rumah, Prita memberitahu Nila bahwa dia melihat Imli pergi membawa pakaiannya dan akan pergi dari rumah ini. Nila mengatakan bahwa rencana mereka untuk merebut Aryan akan berhasil. Prita mengatakan bahwa sepon Nila dan memintanya untuk membiarkan dia berbicara dengan Imli. Nila mengatakan bahwa sekarang Imli telah pergi dari rumah Ratores untuk selamanya, karena Aryan telah mengusir Imli dari rumah. Mendengar hal itu, Miti menangis kemudian mematikan teleponnya. Kembali pada Malini, kini dia menaruh bayinya di atas kereta sambil menangis. Dia mengucapkan selamat tinggal pada bayinya, kemudian berjalan keluar meninggalkan bayinya di kuil di sisi lain. Aryan berjalan ke bawah dan bertemu dengan Imli dan lainnya. Arpita mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Imli untuk pergi dari rumah ini. Akan tetapi, Imli menghentikan Arpita kemudian mengambil pakaiannya. Imli berjalan menuju Aryan dan mengatakan bahwa takdir telah memisahkan mereka, dan sekarang dia tahu bahwa Aryan akan membencinya. Imli kemudian mencium pipinya Aryan, namun Aryan menggenggam tangannya karena kemarahannya. Imli kemudian berjalan keluar untuk meninggalkan
meninggalkan rumah Ratores dengan wajah yang sedih, karena dia tidak ingin hubungannya dengan Aryan berakhir begitu saja. Sementara Malini, kini dia berjalan pulang dengan putus asa. Anu bertanya kepada Malini apa yang terjadi, dan di mana bayinya. Malini mengatakan bahwa dia telah mengembalikan anaknya pada Tuhan di mana dia berasal. Anu memberitahu Malini bahwa Imli telah diusir dari rumah Ratores. Mendengar hal itu, Malini dan Anu tertawa bahagia. Di sisi lain, Imli telah sampai di kuil, dan mengingat semua tuduhan Aryan terhadapnya. Aryan juga mengingat semua momen romantisnya dengan Imli. Mereka kini berlarut dalam kesedihan. Dan tiba-tiba saja, Miti menelpon Imli bertanya apakah dia baik-baik saja. Imli mengatakan bahwa dia baik-baik saja, dan menceritakan semua masalah yang menimpanya. Mendengar hal itu, Miti menangis sambil mengatakan bahwa Imli masih memiliki ibu yang mencintainya, dan menyuruh Imli untuk pulang. Imli mengatakan bahwa dia akan pulang, namun dia harus bertemu dengan seseorang terlebih dahulu. Setelah itu, Imli menangis dan mencurahkan semua isi hatinya pada dewa. Dan tiba-tiba saja, dia mendengar suara tangisan bayi, kemudian dia mengeceknya. Tak disangka Imli malah menemukan Gudia, anaknya Malini. Karena Malini telah membuang anaknya di kuil. Melihat hal itu, Imli menangis haru bahagia karena dewa telah mempertemukan mereka kembali. Sedangkan di rumah, Malini membakar semua fotonya Aryan dengan Imli. 5 tahun kemudian, di Pagdandia, Imli menyamar sebagai pria tua kemudian mengetuk pintu markas preman. Dia mengatakan bahwa dia sedang haus dan akan membeli minum. Imli kemudian masuk ke dalam markas preman tersebut dan meminta botol minuman keras. Ada lagi yang memanipulasi mereka. Kemudian Imli memberitahu Joti bahwa dia menjadi Kairi itu untuk mengekspos kejahatan Joti. Dan dia akan menjadi Kairi lagi jika ada seseorang mencoba menyakiti keluarganya. Joti yang pucat pasi, dia tak bisa berbicara sebab dia tidak memiliki apapun untuk membela dirinya. Namun kemudian di saat para polisi memegangi Joti, Joti langsung berteriak bahwa semua yang dia lakukan itu karena cintanya kepada Aryan. Seketika Imli langsung berteriak menghentikan Joti dan dia mengatakan agar Joti tidak menggunakan kata cinta untuk tindakan kejahatannya. Imli juga menyatakan jika Joti benar-benar mencintai Aryan, maka Joti akan mengorbankan hidupnya untuk Aryan. Tetapi Joti malah berniat mengambil nyawanya. Saat itu Aryan langsung mengingat bagaimana Imli beberapa kali menyelamatkan nyawanya. Kemudian Imli menegaskan bahwa apapun yang dilakukan oleh Joti itu bukanlah cinta, tetapi obsesi untuk dirinya sendiri. Aryan yang sudah muak melihat Joti, dia langsung minta para polisi untuk segera membawanya. Bergegas, polisi wanita menyeret Joti. Saat itu Joti berteriak dan dia terus memberontak, sebab dia tidak ingin terpisah dari Aryan. Kemudian terlihat Hari meminta maaf kepada Imli karena telah mendukung kejahatan Joti. Dia juga menyebutkan bahwa dia mendapatkan hukuman atas kejahatannya itu. Di sana Hari juga mendoakan yang terbaik untuk Imli dan Aryan. Setelah berkata demikian, Hari pun pergi dari sana untuk menyerahkan diri. Lalu setelah beberapa saat kini terlihat Sundar datang ke sana dengan membawa mobil. Dan dia meminta Imli dan Aryan untuk membawa mobil tersebut. Tetapi Imli menolak. Sehingga akhirnya Arpita dan Sundar pun pergi mengenakan mobil tersebut. Ketika Imli terus memandangi kepergian Sundar, Aryan terlihat putus asa sebab dia mengingat bagaimana dia tidak percaya kepada Imli, meski Imli terus berusaha meyakinkannya. Bahkan dia terus berdebat dengan Imli karena tidak mengakui Ciku adalah anak kandungnya. Aryan sangat marah pada dirinya sendiri sehingga dia memukul dinding untuk melampiaskannya. Lalu saat mengingat bagaimana kehancuran Imli, ketika Imli menyebutkan jika Ciku adalah anak tidak sah sebab Aryan tidak bunyikan kamera untuk merekam tindakan Jyoti. Setelah dia bangun, Jyoti masuk dan menggantung pisau di atas katrol tersembunyi dan berpikir begitu Imli mengambil kue itu, dia akan pergi dari dunia. Dia mengujinya pada semangka dan meninggalkan ruangan tanpa suara. Kamera merekam aksinya. Di malam hari, Aryan bersiap-siap untuk pestanya. Imli juga bersiap-siap dan berjalan ke arahnya. Adegan romantis mereka dimulai. Imli mengatakan jika kau selesai bercanda, aku ingin memberitahu bahwa aku telah menyelesaikan persiapannya. Jyoti mendengarnya dan menanyakan persiapan seperti apa. Imli berdiri gugup.
Imli mengatakan pengaturan tarian. Sundar berkata Imli harus berdansa dengan Aryan. Narmada meminta Aryan dan Imli untuk saling menjaga. Mereka berdua memeluknya tersenyum satu sama lain dan memegang tangan satu sama lain. Jyoti cemburu melihat itu. Imli dan Aryan menari dengan penuh semangat, semua orang bertepuk tangan untuk mereka setelah penampilan mereka. Jyoti mencari Kairi dan bertanya pada Nela tentang Kairi. Nela mengejek jika dia harus mengawasi pelayan seperti dia. Imli mendengar Jyoti mencari Kairi, menyamar sebagai Kairi, dan menggoda Aryan. Budia cekukan karena merasa cemburu dan mengatakan bahwa dia ingin berdansa dengan Aryan. Arya menari dengan Kairi. Budia mencoba berdansa dengan Aryan. Sundar dan Arpita menyeretnya pergi dan menari bersama Aryan dan Kairi. Narmada dan Nila selanjutnya unjuk kebolehan menari. Kairi menjadi tegang menyadari gigi palsunya jatuh saat menari. Dia mencarinya saat Budia dan Nila memarahinya karena berdansa dengan Aryan. Dia meminta maaf dan mulai mencari gigi lagi. Gigi jatuh di dekat kursi roda Harry dan dia akan menghancurkannya di bawah kursi roda ketika dia menyadarinya dan mencoba mengambilnya. Aryan mencabut giginya dan memintanya untuk berhati-hati. Imli berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan. Dan untuk update terbaru berita-berita terkini dari kami, agar gak ketinggalan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya guys, dan tekan tombol loncengnya agar gak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Mohon dukungannya ya guys. Subscribe to my YouTube channel Seleb ART. Terima kasih.